Di tengah hamparan hijau Provinsi Jambi, semangat menjaga alam terus tumbuh dan bergerak nyata. Melalui tangan-tangan kolaboratif, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama berbagai mitra menghadirkan langkah konkret lewat program BioCF ISFL, Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes. Program ini bukan sekedar agenda lingkungan, melainkan gerakan bersama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dari desa-desa sekitar hutan hingga tingkat provinsi, berbagai kegiatan dilakukan untuk memastikan hutan tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi. Salah satu wujud nyata program ini terlihat dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Area yang dulunya terdegradasi kini perlahan kembali hijau. Masyarakat pun dilibatkan secara aktif, mulai dari penanaman hingga pemeliharaan, sehingga rasa memiliki terhadap hutan semakin kuat. Tak hanya itu, pengembangan perhutanan sosial menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas, masyarakat didorong untuk mengelola hutan secara bijak sekaligus produktif. Hasil hutan bukan kayu seperti madu, kopi, dan tanaman herbal, kini menjadi sumber penghasilan tambahan yang menjanjikan. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian utama. Melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana, hingga patroli terpadu, resiko kebakaran dapat ditekan secara signifikan. Ini menjadi bukti bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada penanggulangan. Yang membuat program ini semakin kuat adalah kolaborasi pemerintah, masyarakat, kelompok tani hingga mitra pembangunan berjalan bersama dalam satu tujuan, menjaga hutan, menjaga kehidupan. Pendekatan berbasis lanskap yang diterapkan menjadi setiap langkah lebih terarah dan berdampak luas. Ke depan, tantangan tentu tidak ringan. Namun dengan semangat gotong royong dan komitmen yang terus dijaga, Jambi membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari daerah, dari hutan yang lestari. Harapan untuk masa depan yang lebih baik pun tumbuh. BioCF Jambi, Biocarbon Fund for Sustainable Forest Landscapes, adalah program kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Bank Dunia untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan lingkungan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Fokus pada kegiatan seperti perhutanan sosial, agroforestry, dan restorasi lahan dengan target penurunan emisi signifikan melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan utama BioCF ISFL adalah menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK dari sektor kehutanan dan lahan, serta mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jambi. Mitra pelaksana diantaranya pemerintah Provinsi Jambi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, dan didukung oleh Bank Dunia atau World Bank. Dengan fokus kegiatan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan perhutanan sosial, restorasi lahan terdegradasi dan pengelolaan lahan gambut, promosi praktek pertanian dan agroforestry yang ramah lingkungan, dilakukan dengan mekanisme kerja menggunakan skema pembayaran berbasis hasil atau results-based payments untuk memberikan insentif bagi upaya penurunan emisi karbon. Aspek sosial dan lingkungan, finalisasi dokumen safeguard untuk memastikan implementasi program aman secara lingkungan dan sosial melibatkan konsultasi publik. Program ini menargetkan penurunan emisi hingga 10 juta ton CO2 sekaligus mendukung target nasional Indonesia Volu Net Sink 2030.
kegiatan teknis dan lapangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan 4 UPTD KPHP. KPHP Sarolangun Hilir. Kegiatan BioCFISFL, Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam penyediaan bibit berkualitas merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi hutan, agroforestry, dan penurunan emisi karbon. Secara sederhana, kegiatan ini tidak hanya membagikan bibit, tetapi memastikan bibit yang digunakan benar-benar berkualitas berlabel biru, sesuai lokasi dan berdampak jangka panjang. Kegiatan penyediaan bibit berkualitas dalam program BioCFISFL oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan upaya strategis dalam mendukung rehabilitasi hutan dan pengembangan agroforestry. Bibit yang disiapkan berasal dari sumber benih unggul, diproduksi melalui persemaian terstandar dan didistribusikan kepada masyarakat serta kelompok tani hutan. Selain meningkatkan keberhasilan penanaman, kegiatan ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Yang mana salah satu KPHP yang mendapatkan dana dari BioCFISFL yang melakukan kegiatan penyediaan bibit yang berkualitas untuk masyarakat sekitar hutan adalah UPTD KPHP Hilir Sarolangun dari tahun 2022 sampai 2025 di wilayah lingkup UPTD KPHP Hilir Sarolangun. Bantuan turun tangga bulan Juli tahun 2024 dari KPH 8 Sarolangun yang dibantu berupa tanaman buah-buahan, durian, petai, mangga, dan ule. Untuk duriannya varietas Musangking sebanyak 200 batang. Untuk mangganya varietas Lali Cebol dan Kemucu dan Mucu itu 200 batang. Juga pete lokal itu 400 batang dan ulenya 400 batang. Ya, kalau dari pengetahuan saya dengan BUCEP yang dari Jakarta kemarin, mudah-mudahan dengan adanya tanaman mangga dan tanaman durian sudah tinggi, nanti akan mendapatkan U2 ini yang bisa mendapat uang, tapi batangnya akan tetap ada. Itu yang kami harapkan ke depan nanti seperti itu, samping juga buahnya bisa kita rasakan bersama-sama. Nah, itu kira-kira dampaknya ke depan. Diharapkan dengan pemberian bibit yang berkualitas untuk masyarakat sekitar hutan bisa memberikan pendapatan baru jangka panjang. Masyarakat bisa mengembangkan agroforestry dengan pemilihan bibit yang berkualitas, bisa memberikan daya tahan tumbuhan yang tinggi, mengurangi resiko gagal tanam, dan lain-lain. Di UPTD KPHP Hilir Sarolangun juga melakukan kegiatan sekolah lapang, sehingga selain diberikan bibit yang berkualitas, kelompok masyarakat juga langsung belajar di lapangan, bukan hanya teori, sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik penanaman, cara merawat dan pengendalian hama dan penyakit, meningkatkan produktivitas lahan sehingga hasil panen meningkat, dan membangun kemandirian masyarakat keberlanjutan secara mandiri. Bertemu dengan kelompok tani yang mendapat program sekolah lapang, kelompok tani Margo Mulyo dengan Ketua M. Suhendar yang berada di Kecamatan Pelawan. Mereka juga mendapatkan bantuan bibit tanaman hutan seperti mangga, durian, petai, dan pohon pulai. Mereka menanam bibit tersebut di lahan desa seluas 3 hektar. Di lahan itu bukan hanya tanaman hutan, tetapi juga tanaman pertanian seperti cabai, jagung, dan lain-lain dijadikan di satu lahan. Kemudian kami pindah ke Desa Pematang Kulim ke tempat kelompok masyarakat peduli api yang diketuai Pak Rifai untuk melihat proses pengecekan fungsional alat sarana prasarana pemadam api dan berbincang dengan anggota. Dengan pemberian alat pemadam kebakaran kelompok KMPA sekaligus penerima bibit yang berkualitas untuk mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan. Sejak kapan nih Pak masyarakat peduli api ini didirikan
Dari tahun 2018 awalnya ini MPA bukan KMPA. 2018 MPA beranggotakan 15. 2025 kemarin sudah menjadi ganti nama KMPA beranggotakan 30 sampai sekarang. Kemudian Pak, tujuan didirikannya ini sebenarnya apa Pak? Ya kita terutama untuk menanggulangi asap kan untuk kesehatan warga masyarakat lah, terutama masyarakat kita sendiri dan untuk dunia yang jelas asap. Kemudian apakah lumayan cukup sering untuk di daerah sini atau seperti apa Pak? Ya cukup sering lah, dari mulai 18 terbentuknya 2018 2019 sangat parah kebakaran di Tarulangun nih Pak. Biasanya Sampai kami tidak pulang dari bakat pagi pulang pagi, bahkan makan kelaparan. biasanya penyebabnya itu apa tuh Pak? Ya penyebabnya itu sebenarnya kayak mana ya, kadang-kadang atau sengaja mungkin karena kan cuaca selalu panas, mungkin juga orang buang puntung rokok kan bisa ya terjadi kebakaran. Nah ini kan sekarang ini kan sudah menerima bantuan nih Pak dari BSF. Itu bantuannya untuk MPA di sini apa aja tuh Pak? Seperti mesin robin, jet sweater, itu selang hisap, selang buang sekitar 30 meter, 60, satu roll 30, jadi 2 roll 60 meter. Sementara itu. Apakah bantuan itu sudah menurut Bapak sudah tepat, sudah cukup atau masih mungkin ada kurang? Bantuan sudah tepat, cuman ya mungkin karena lokasi di lapangan kan sangat jauh, mungkin ya kurang lah. Untuk panjang selang itu kurang loh, untuk 100 meter, jadi 60 meter kurang, minimal itu 200 meter lah. Karena kondisi di lapangan ini kan, ya namanya di lapangan kita nggak tahu curam kayak mana. Nah, jadi kurang untuk 60 meter kurang. Tapi bantuan tersebut berarti memang efektif lah, tapi tetap membantu masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan ya. Siap. Untuk harapan ke depan, yang pertama mohon perhatian pada pemerintah baik kabupaten, provinsi, bukan hanya terkhusus MPA ataupun KMP Matang Kolim aja, untuk bentukan yang ada di Provinsi Jambi, karena menyangkut tentang karhutla ini bukan berbicara Matang Kolim, bukan berbicara provinsi, tapi berbicara skala nasional. Nah, harapan kami juga ke depan ada bimbingan khusus lagi di bawah, alhamdulillah di bawah KPHP 8 Ilir. Nah, beliau Bapak Kamal ini luar biasa. Saya selaku kepala desa memang menyampaikan luar biasa apresiasi untuk Pak Kamal yang selalu memberikan arahan, bimbingan dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai sekarang beliau masih aktif. Nah, mudah-mudahan ke depan sekali lagi harapannya kepada Pemda, pada provinsi ini bukan untuk Pematang Kolim saya, KMP yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin itu aja harapan saya. KPHP Tanjung Jabung Barat. UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat adalah salah satu KPHP lingkup Dinas Kehutanan yang mendapatkan dana dari BioCFISFL dengan beberapa kegiatan dalam menurunkan emisi karbon. Di antaranya patroli reguler dan komunitas, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kebakaran partisipatif untuk KPH, adat, MPA, KTPA, dan Pokmas BNPB di daerah hotspot. Penilaian konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan dan konflik sosial, rehabilitasi gambut, dan pengembangan bisnis. Yang dilaksanakan di Tanjung Jabung Barat, program pertama yang kami ikuti adalah RHL atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah hutan lindung gambut Sungai Bram Itam di Desa Bram Itam Raya. Di sini program tersebut bekerja sama dengan kelompok Tani Al-Hikmah. Di sana kami bersama Pak Joko dan Pak Tukino yang dari kelompok Tani dan Pak Lianto dari KPH Tanja Barat melihat lokasi tanam dan tanaman yang sudah ditanam serta memantau perkembangan tanaman tersebut. Kegiatan rehabilitasi gambut bertujuan untuk menjaga ekosistem yang sensitif dan gambut adalah tempat penyimpanan karbon besar serta penyangga kehidupan masyarakat. Dikarenakan lahan gambut yang rusak dan mudah terbakar akan melepaskan karbon dalam jumlah besar
sehingga dengan adanya rehabilitasi atau penanaman di wilayah gambut dapat mencegah kebakaran. Muka air gambut tetap basah dan memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan menanami tanaman seperti jelutung maupun meranti, bukan hanya dalam hal lingkungan, tetapi juga dalam hal ekonomi masyarakat sekitar hutan gambut yang mempunyai sistem agroforestry, mengembangkan komoditas ramah gambut, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Joko Saputro. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Al-Hikmah yang bertujuan untuk menjalankan program pemerintah untuk menjaga perambahan hutan yang sekarang ini mungkin jadi momok untuk pemerintahan untuk khususnya kehutanan. Nah, di sini saya sebagai ketua itu mempunyai anggota sekitar 33 orang. Cuman untuk yang aktif dalam bekerja sekitar 18 orang. Nah, dan terus itu dalam penanaman ya alhamdulillah untuk membangun perekonomian kelompok kami itu kan dapat upah juga dari penanaman jelutung, pinang, sawit dan nangka petai. Nah, dan dari situlah kami berterima kasih kepada kehutanan, khususnya kepada Ketua Kehutanan Pak L yang telah memberikan kepercayaan pada kelompok Al-Hikmah untuk menjalankan program ini. Sebelum gabung dengan Bapak, kami yang merambah. Jadi setelah kami pikir-pikir daripada kucing-kucingan dengan orang pihak dari kehutanan, akhirnya kami nyerah kerjasama dengan orang Bapak Kehutanan. Sebelum kenal Pak Lianto dan kawan-kawan, kami memang perambah tapi kelasnya kelas kecil lah ya. Karena ekonomi juga kita lemah, kami juga kepingin mengembangkan sayap tentang berkebun. Setelah kami pikir-pikir, rupanya hutan ini larangan dari kepemerintahan orang kehutanan. Ternyata saya kerjasama dengan Pak Elianto, alhamdulillah sampai sekarang akrab. Menjadi kalau tua saya berarti adik, kalau tua Pak Elianto berarti abang. Awalnya Bang, aku sama Pak Elianto ini bermusuhan, jujur bermusuhan. Bahkan kucing-kucingan, Pak Elianto datang kami lari. Kadang-kadang Pak Elianto datang, kadang-kadang berdebat, agak sengit. Alhamdulillah dengan saya pikir-pikir, setelah gabungnya ada program ini, alhamdulillah sekarang jadi saudara. Dari tim Bapak, dari Pak Polhutnya, sekarang alhamdulillah sudah menjadi kayak keluarga lah Bang. Ya. Mungkin waktu awal-awal gabung nih Pak, awal-awal Bapak mulai nanam, ada nggak semacam masyarakat yang nggak suka, ada yang masyarakat yang menganggap Pak Tekino sebagai orang yang dibilang antek-antek kehutanan lah segala macam. Ada nggak yang merendahkan gitu Pak? Itu Awal-awal gabung dulu. banyak sekali Pak. Bahkan kami dibenci dengan kawan sendiri, bahkan kami juga disebut, ini maaf cerita ya, disebut katanya anjing kehutanan, bahkan kami dibilang mata-mata dan lain-lain itu kepada orang-orang yang sentimen dengan kami tentang mengikuti program Pak Lianto. Itulah memang berat Pak sebagai pengikut pertama dengan adanya tanam mengikut program ini. Memang saya banyak dibenci Pak oleh warga kanan kiri kita lah. Cuman kami nggak berhenti di situ. Kami juga tahu bahwa itu ranah-ranah Bapak, tentu kami tetap kerjasama dengan Bapak. Nah harapan kami juga kerjasama dengan Bapak ini setelah dapat dikasih bibit, dikasih opah, tentu opah itu meringankan ekonomi kelompok saya, dan juga harapan kami jelutung, nangka, seperti pinang dan pete. Harapan kami ya tumbuh, hidup, besar
kita nyicip hasilnya untuk menambah ekonomi ke depannya, Bang. Di program kedua di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami juga melakukan patroli air di aliran Sungai Beram Hitam Kanan yang masuk dalam kegiatan patroli reguler dan komunitas untuk menjaga hutan alam yang dikelola tetap aman dari illegal logging. Memantau titik rawan kebakaran dari ground check hotspot dan penanganan cepat sebelum meluas. Patroli dapat juga melibatkan kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat peduli api, kelompok tani hutan, sehingga informasi dari lapangan bisa cepat dilaporkan. Resiko kerusakan meluas ditekan dan mendukung penurunan emisi karbon dengan kebakaran hutan dan deforestasi. Mengenai bantuan BCF ini, kami sangat berterima kasih dengan ada program BCF ini masuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya KPH Tanjung Jabung Barat. Karena dengan adanya bantuan BCF ini, kegiatan patroli sangat terbantu sekali. Contohnya seperti patroli air yang kita laksanakan ini, yang mana cukup menggunakan dana yang lumayan besar. Dengan adanya bantuan BCF ini, kegiatan tersebut dapat terlaksana. Ya, harapan kami sebagai petugas fungsional, terkhusus polisi kehutanan, agar kiranya dana BOCF ini dilanjutkan dan apabila kita ke lapangan, itu kan membutuhkan yang telah disebutkan kawan tadi itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat mengharapkan pada stakeholder kan gitu. Ini kawasan hutan ini makin lama makin menipis dan perlunya kesinambungan kerjasamanya antar stakeholder. Jadi ya hutan ini terjagalah, jangan sampai hari berhari semakin lama semakin berkurang. Kita lihat sendiri 5 tahun, 3 tahun yang lewat kami ke sini masih banyak pohon dan ternyata di sini sekarang sudah mulai berkurang. Jadi harapan kami mari kita sama-sama, tidak ada yang menyalahkan, kita sama-sama menjaga dengan sisa-sisa hutan yang masih alami ini. Itu yang harapan saya. Terima kasih. KPHP Bungo. Di Kabupaten Bungo, tim bertemu dengan kelompok usaha perhutanan sosial Tambusu Patah, Kampung Tagan, Dusun Senamat Ulu, Batin 3 Ulu, yang mengelola hutan adat dengan melakukan penanaman. Kami diajak melihat semua proses dari memanen biji kopi hingga sampai pengemasan. Tim KPH berperan memberikan banyak hal seperti bantuan alat, pelatihan, dan lain-lain. Pengembangan pasar untuk tanaman alternatif yang layak secara komersial di daerah terdegradasi untuk meningkatkan produktivitas sambil mengelola emisi dengan menghindari perambahan hutan, terutama di daerah lahan gambut yang tergenang. Maka UPTD KPHP Bungo Unit 2 dan 3 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjalankan satu kegiatan utama yang dirancang oleh program BioCF ISFL, yaitu memfasilitasi pasar, pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran produk HHBK yang akan dilakukan memiliki 2 dimensi manfaat sekaligus, yaitu manfaat ekonomi dan konservasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan, secara tidak langsung juga memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, kecamatan dan kampung, serta instansi terkait dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Guna pengurangan ancaman terhadap jasa lingkungan dan kawasan hutan, dampak akhir kegiatan pengembangan usaha masyarakat berbasis pemanfaatan HHBK secara lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adalah kontribusi pada upaya-upaya pengurangan ancaman kepada kelestarian hutan dan mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada hasil hutan kayu, serta berkontribusi pada upaya pelestarian keanekaragaman hayati, fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pengatur hidrologi. Program kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pengelolaan ekspansi pertanian dan penggunaan lahan lainnya untuk meminimalisir kehilangan hutan, mengidentifikasi dan mempromosikan climate smart agriculture dan low carbon land use practice
pada area geografis terpilih. Metode kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan membahas jenis produk, kualitas dan standarisasi produk yang diterima pasar. Selanjutnya akan membangun kemitraan pemasaran produk petani hutan dalam memasarkan produknya ke pihak lain. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, meminimalisir konflik penggunaan lahan dan menekan aktivitas perambahan hutan, serta meningkatkan jumlah luas tutupan hutan di wilayah kerja UPTD KPHP Bungo Unit 2 dan 3. Meningkatnya produktivitas pengelolaan lahan kawasan hutan melalui pengembangan model bisnis, meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan melalui pengolahan hasil hutan sesuai permintaan pasar. Terbangunnya kemitraan pemasaran produk hasil hutan kelompok pengelola perhutanan sosial melalui fasilitasi pertemuan bisnis dengan pihak lain. Terdapat pengadaan alat mesin kopi yang diberikan dari program BioCF ini sangat membantu kelompok untuk keberlangsungan ekonomi ke depannya. Bantuan alat ekonomi produktif ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan para KTH dan KUPS, utamanya dalam mencapai kemandirian usaha. Selain itu, melalui penyerahan bantuan ini diharapkan KTH dan KUPS dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya hutan sehingga mampu menjadi kelompok yang mandiri dan berdaya. Indikator dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana produksi kopi sebanyak 1 paket dan jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana produksi berupa mesin pengolah aren dan rumah produksi sebanyak 1 paket. Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah kami terima berupa 1 paket alat dan mesin pengolahan kopi. Kami telah sangat berterima kasih atas bantuan tersebut, baik itu fisik, mau itu material, itu yang kami dapat hingga sampai sudah sangat lengkap, yaitu dari jajaran baik itu dari pusat, provinsi maupun KPHP Kabupaten Bungo. Jadi itu yang kami tidak henti-hentinya bersyukur, rasa alhamdulillah, terima kasih atas bantuan tersebut. Memang dengan atas bantuan tersebut merasa kami terbantu, memang merasa kami besar hati untuk menerima bantuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui OPTD KPHP Bungo atas dukungan luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Bantuan berupa alat produksi kopi, mulai dari mesin penyangrai, pemecah biji kopi, penggilingan kopi, hingga kemasan kopi yang bersumber dari program BioCF ISFL, JSLMP sangat membantu dalam pengembangan usaha kami. Alhamdulillah, saat ini kami telah memiliki produk kopi sendiri, yaitu Aib Kopi. KPHP Merangin. Untuk KPHP Merangin, salah satu kegiatan penanaman yang diawali dengan survei harga bibit tanaman kehutanan untuk mendapatkan harga pasar bibit tanaman kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan penanaman di Desa Jangkat dilaksanakan sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan dan rehabilitasi kawasan hutan yang mengalami degradasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Setelah dilaksanakan penanaman, dilakukanlah pemeliharaan yang diawali dengan koordinasi awal ke desa lokasi pemeliharaan. Setelah mendapatkan koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan tanaman P1, kegiatan dilaksanakan di 3 desa, yaitu Desa Jangkat, Desa Gedang, dan Desa Tanjung Benuang. Ini adalah kegiatan kita KPHP Merangin, kegiatan tahun 2024, pemeliharaan tahun 2025. Adapun kegiatan di sini yaitu penanaman RHL,
Ini bibit-bibit yang kita tanam di sini ada berupa kayu manis, sudah itu ada petai, ada buah-buahan alpukat, sudah itu ada surian, sudah itu ada durian. Nah, ada juga jenis kayu-kayuannya juga surian dengan bambang lanang. Ini yang kegiatan kita 2024, tapi pemeliharaannya tahun 2025 awal. Lahan ini kegiatan tahun 2024, pemeliharaan 2025 itu lebih kurang 50 hektar. 50 hektar itu yang terpencar, 50 hektar. Rata-rata satu lokasi ini 1,5 sampai 2 hektar. Tapi tanamannya tetap sama, di samping masyarakat menanam kopi, kita menanam tumbuh-tumbuhan kayu-kayuan, tanaman kayu-kayuan. Proses penanaman kemarin seperti apa? Bekerja sama masyarakat atau dari Ya, kalau untuk penanamannya itu seperti kita mendata dulu masyarakat yang khususnya di dalam kawasan hutan produksi ini yang sudah membuka lahan, yang sudah terlanjur membuka lahan di dalam kawasan hutan produksi, yang telah menanam kopi. Nah, ini kita data bersama masyarakat, khususnya ini Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur. Nah, ini kita data, sudah itu kita ikutkan di dalam kegiatan ini. Kita ikut dalam kegiatan ini dengan persyaratan nanti ada kartu tanda penduduknya, setelah itu ada izin dari kepala desa, menyetujui. Nah, itu baru kita cek lokasi, kita ambil koordinatnya dalam kegiatan rancangan teknis namanya. Nah, jadi setelah cukup kegiatan kita itu seluas 50 hektar, baru ada administrasi yaitu untuk bibit-bibitnya. Pelaksanaan dilakukan secara swaklola oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani hutan. Dengan pendampingan dari UPTD KPHP Merangin Unit 6, bentuk kegiatan meliputi pembersihan di sekitar tanaman, penyulaman terhadap bibit yang mati, serta pemupukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tingkat keberhasilan tanaman meningkat dan fungsi ekologis kawasan hutan dapat terjaga, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat terjaga. Yang berkelanjutan. Assalamualaikum Pak, nama saya Joni Irawan, saya asli Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin. Saya ketua kelompok tani di Jangkat. Ini kan Bapak kan sebagai salah satu penerima manfaat bantuan dari BSR. Iya betul Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai bantuan ini? Wah, tanggapan saya Pak, saya mengucapkan terima kasih, merasa terbantu walaupun umumnya masyarakat yang ada di Jangkat yang punya lahan di hutan desa merasa perkembangannya luar biasa Pak. Luar biasa. Dan ini Pak, ini kan tanaman yang bantuannya apa aja? Ada kayu manis Pak, ada durian, alpukat, bambang lanang, petai Pak. Rata-rata udah usia berapa Pak? Rata-rata ada yang usia 1 tahun, ada yang usia 8 bulan Pak. Kalau untuk perkembangannya di sini seperti apa? Bagus atau ada minus-minusnya? Ya, kalau perkembangannya bagus Pak. Tanaman tumbuh semua ya? Tumbuh semua, inilah Pak kesuburannya, ini lebih kurang 1 tahun Pak. Nah, inilah contohnya Pak. Harapannya nih Pak, seperti apa? Ya, harapannya Pak untuk ke depan kami dari kelompok tani Desa Jangkat Pak mengucapkan terima kasih. Semoga ada kelanjutannya dari BioCF Pak. Jangan sebatas ini, karena itulah harapan masyarakat yang belum mendapat daripada pembibitan ini, pingin dia dapat juga Pak. Itulah harapan kami Pak. Juga harapan kami semoga Pak bermanfaat seperti tumbuhan yang dikasih sama kami, petai, durian, bambang lanang, itu manfaatnya luar biasa, luar biasa. Selain pemeliharaan dari penanaman UPTD KPHP Merangin, terdapat pemberian alat pemadam kebakaran untuk KMPA sebanyak 6 unit dan akan diberikan kepada KMPA Muara Madras, KMPA Pulau Tengah,
KMPA Gedang, KMPA Jangkat, KMPA Air Batu, dan KMPA Muaropangi. Serta terdapat pelatihan MPA di KMPA Pulau Tengah dan KMPA Jangkat. Ya, dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh KPH Merangin dan juga kerjasama dengan BioCF dengan masyarakat peduli api ini sangat bermanfaat dan sangat kami harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini karena kami sangat membutuhkan untuk kegiatan seperti ini. Awali saya penjelasan mengenai Biokarbon Fund ya. Biokarbon Fund itu adalah pendanaan multilateral yang bersumber dari negara-negara donor yang dikelola oleh Bank Dunia yang mempromosikan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan terutama, dari degradasi dan deforestasi hutan dan lahan atau REDD+, mempromosikan pertanian berkelanjutan, perencanaan dan kebijakan, serta praktek-praktek terbaik pengelolaan lahan. Jambi alhamdulillah salah satu dari 2 provinsi se-Indonesia yang mendapatkan pendanaan Biokarbon Fund dari World Bank. Spesial juga Mas, siap, betul Mas Andra. Jadi salah satu satunya lagi adalah Kalimantan Timur. Di Jambi namanya Biokarbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape. Memang kalau bicara wilayah intervensinya ini landscape artinya jurisdiksinya adalah landscape dan tidak hanya di sektor kehutanan sesungguhnya. Selain kehutanan ada juga di sektor perkebunan, pertanian, lingkungan hidup, dan koordinatornya adalah Bapeda di Provinsi Jambi. Terkait dengan sejarah kenapa mungkin Jambi mendapatkan pendanaan Biokarbon Fund, antara lain disebabkan pertama Jambi memiliki karakteristik kawasan hutan yang cukup lengkap dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah atau pesisir pantai begitu. Jambi memiliki 4 taman nasional, ada 4 taman nasional TNKS ya, Taman Nasional Kerinci Seblat, ada Taman Nasional Bukit 30, ada Taman Nasional Berbak 9 dan Taman Nasional Bukit 12. Selain dari ada areal konservasi yang lainnya. Jambi juga menginisiasi kelembagaan REDD+ yang cukup lengkap. Jambi juga telah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Itu beberapa hal sepertinya yang dijadikan indikator kenapa Jambi mendapatkan pendanaan dari Biokarbon Fund. Biokarbon Fund ISFL ini salah satu ya program kegiatan intervensi yang dilaksanakan yang sesungguhnya menyentuh langsung juga beberapa sektor, beberapa pihak yang mendukung juga perencanaan dari kepala daerah yang sudah ditetapkan di RPJMD, dan ini juga sebenarnya inline dengan perencanaan di atasnya di pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan dalam hal ini. Ketika misalnya kita berbicara Indonesian Financing 2030, artinya pemerintah pusat juga memiliki target capaian penurunan emisi gas rumah kaca yang harus dicapai secara nasional, dan Jambi salah satunya melalui kegiatan BioCF ini berkontribusi setidaknya tadi angkanya 10% dari target Indonesian Financing yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Dan lebih besar lagi tentunya ini berkontribusi juga terhadap pemenuhan komitmen Indonesia global di NDC yang sudah ditetapkan. Ya, harapannya Jambi menjadi salah satu yang berkontribusi melalui komitmen yang sudah ditetapkan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca.